Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in English lesson for grade 7 semester 2 with me Mrs. Rimurjani. Student, for this time we learn chapter 6 in your textbook. Ya, kita pakai book paket ya. See the title. Lihat judul yang ada di situ. We love what we do. Kita menyukai apa yang kita lakukan. Student, there are some picture. Ya, anak-anak ini ada beberapa gambar ya. Terus yang pertama, coba gambar apa? Ya, gambarnya Pak Petani sedang apa di situ? Dia di sawah ya, di kebun. The next gambarnya Pak Guru ya, ada siswa dan guru yang sedang mengajar. Di situ gambarnya di rumah ada ibu dan anak. Apa yang aktivitas yang dilakukan ibu? Kemudian ini gambar di mana nih? Situasi di rumah sakit, ada perawat, juga ada dokter bedah, ada pasien. Kemudian di sini ada gambar siswa yang sedang belajar. Oke, apa yang kita ungkapkan tadi? Kalian tahu bahasa Inggrisnya? Well, student, here we will learn how to ask for and give information related to action or function of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Ya, kita akan belajar untuk meminta dan memberi informasi yang ada hubungannya dengan action, aktivitas, atau fungsi manusia, hewan, dan benda, agar kita bisa mengidentifikasi, mengkritik, dan menghargai mereka. Nah, so dari yang kita ungkapkan tadi, bisa kita ambil kesimpulan tujuan pembelajarannya. Pertama, diharapkan kalian bisa meminta dan memberi informasi tentang aktivitas atau fungsi manusia. 2. Meminta dan memberi informasi tentang aktivitas atau fungsi hewan. 3. Meminta dan memberi informasi tentang aktivitas atau fungsi benda. Well, to tell how activity or function of people, animals, and things, we should remember about simple present tense in nominal sentence and verbal sentence. Nah, jadi untuk belajar tentang bagaimana mengungkapkan aktivitas atau fungsi manusia, hewan, dan benda, kita perlu mengingat kembali tentang simple present tense, baik yang nominal sentence maupun verbal sentence. Bagaimana? Kalian masih ingat? Oke. In nominal sentence, yang positif kita perlu subjek, to be, dan adjective, nouns atau adverb. Kemudian di negatifnya kita sisipkan not setelah to be seperti itu, dan yang kalimat tanya to be-nya letakkan paling awal ya. Kemudian pelaku, kemudian adjective, nouns, dan adverb. Don't forget question mark-nya, tanda tanyanya ya. Well, for verbal sentence ada dua kelompok ya. Kelompok yang pertama yang positif, pelakunya they, we, you ya, kemudian verb 1. Nah, ke negatifnya setelah pelaku kita tambahkan do, not, kemudian verb 1. Ke kalimat tanya, do-nya letakkan paling awal, kemudian pelaku they, we, you, verb 1, kemudian tanda tanya. Nah, apabila pelakunya he, she, it, setelah he, she, it kita tambahkan verb 1 yang ditambah s atau es. Di kalimat negatif setelah pelaku letakkanlah does, not, kemudian verb 1 tanpa s atau es. Di kalimat tanya does-nya letakkan paling awal, kemudian he, she, it, kemudian verb 1, kemudian question mark atau tanda tanya. Well, bagaimana kalian bisa mengingat? Kalau masih bingung, please ask me some question about them. Bisa bertanya ya, silahkan kalian WA. Oke, student, kita masuk materi yang pertama, activity or function of people. See the text, lihat ke teksnya. Misalnya ini situasi di dalam kelas ya, ketika pelajaran bahasa Inggris, gurunya bertanya, berkata, kemudian dijawab oleh murid ya, mereka bercakap-cakap. Good morning Miss Mutia. Today we are going to learn about job and profession. Penny, what does your father do? My father is a farmer. He plants and grows rice. That's great. How about you, Dayu? What does your father do?
He is a teacher. He teaches mathematics in junior high school. That's wonderful. Lisa, how, how about your mother? What does she do? She is a housewife. She takes a good care of us and our house. Nah, dari teks tadi bisa kita analisa. Itu berarti mengungkapkan a tell about jobs and profession ya. Itu berarti mengungkapkan tentang apa? Pekerjaan, berarti aktivitas orang ya. Nah, kita analisa, di situ ditemukan ungkapan meminta informasi tentang aktivitas atau fungsi manusia. Bisa ditemukan pada kalimat what does your father do? What does your mother do? Kemudian yang memberikan informasi tentang aktivitas atau fungsi manusia. Contoh, my father is a farmer. He plants and grow rice. Ini aktivitasnya. Plants and grow rice, menanam padi. My mother is housewife. She takes a good care of us and our house. Ibuku seorang ibu rumah tangga. Dia takes care, merawat dengan baik kita dan rumah kami. Student, routine activities, aktivitas rutin itu juga bisa diungkapkan ya untuk mengungkapkan aktivitas manusia. Contoh, at Dayu's home. Misalnya ini percakapannya di rumah Dayu. Dayu berkata, let's study together again tomorrow. Udin menjawab, do you study every day? Yes, I do. I always study every day. That's why you always get good grades. You always study every day. I do, and I enjoy it. Nah, kita identifikasi tentang kegiatan seseorang di rumah tadi. Meminta informasinya, do you study every day? Apakah kamu belajar tiap hari? Ini meminta informasi tentang aktivitas orang. Nah, yang memberi informasi tentang aktivitas orang, I always study every day. You always study every day. Nah, what activities do you do every day? Ya, kurang do ya. What activities do you do every day? Maaf, kurang do ya. Nah, aktivitas apa saja yang kalian lakukan tiap hari? Pasti kalian melakukan aktivitas ya. Coba diingat-ingat dan coba latihan menulis kalimat di buku kalian ya. Oke, in the morning, di pagi hari coba aktivitasnya apa. Misalnya di pagi hari ini aktivitasnya apa. Kemudian in the afternoon, kalau siang hari aktivitasnya apa. Misalnya saya, I bla bla bla. Kemudian in the evening, di petang hari, kamu katakan aktivitasmu apa. Oke, student. Activity or function of animal. Ya, aktivitas dan fungsi hewan. Ini ada teks. Ya. This is a butterfly. The color is pretty. It flies. Ini adalah seekor kupu-kupu. Warnanya indah. Dia terbang. Nah, kita analisa nanti ya. Berikutnya, this is my cat. She has black fur. She sleeps. Oke. Dari teks tadi bisa dianalisa, kita temukan memberikan informasi tentang aktivitas. Maaf salah cetak ya, aktivitas mestinya pakai V ya. Aktivitas atau fungsi binatang. This is a butterfly. The color is pretty. Nah, ini bisa fungsi loh ini. The color is pretty. Warnanya indah. Fungsinya apa? Ya membuat kita senang ya, indah. Buat orang lain menjadi senang karena melihat indahnya butterfly tadi. It flies. Dia terbang. Berarti ini aktivitas. This is my cat. She has black fur. Apa? Dia memiliki bulu yang hitam. She sleeps. Ini merupakan aktivitas dari kucing tadi. Student, tentunya kalian sudah mengenal beberapa banyak hewan ya, sudah tahu ya, dan tahu aktivitas mereka. Here, di sini ada 10 nama hewan. Coba kalian cari dan tuliskan di buku kalian. Aktivitasnya apa saja?
birds contohnya, aktivitasnya fly, terbang. Berikutnya snakes, ular, aktivitasnya apa ya? Oke, di sini ada tambahan huruf S atau ES ya di nama binatangnya, berarti hewannya tidak hanya satu. Kemudian di activity, kata kerjanya untuk mengungkapkan aktivitasnya di situ tidak saya beri tambahan S atau ES karena benda hewannya lebih dari satu. Contoh birds, burung-burung, aktivitasnya apa? Terbang. Kemudian ular-ular. Berikutnya dogs, anjing-anjing. Cockroach, kecoa. Turtles, apa ini? Turtles apa ya? Coba diingat-ingat, turtle apa di air itu? Kura-kura. Kemudian cats tadi udah ada, horse, kuda, tigers, harimau, buffalo, bukan bapak lu ya, buffalo ini kerbau, aktivitasnya apa? Kanguru, aktivitasnya apa? Melompat. Kalau kerbau melenguh. Ini harimau mengaum, kuda meringki atau mencongklak, kucing mengeong juga boleh ya, ditulis mengeong ya. Turtle apa ini? Merangkak. Cockroach juga boleh merangkak, merayap. Dog, anjing ini bisa menyala. Snakes melata. Nah, oke. Silakan tadi dituliskan ke bahasa Inggrisnya. Oke. Activity or function of thing. Aktivitas dan fungsi benda. Contoh. This is a bowl. It's round. We put soup into it. Ini adalah sebuah mangkok. Dia bulat. Kita menaruh sup di atasnya. Berikutnya. Berarti dari tadi kita bisa menemukan informasi tentang aktivitas atau fungsi benda. Bendanya apa? Bowl, mangkok. It's round, ya bulat. We put soup into it. Kita menaruh sup di dalamnya. Berarti ini fungsinya. Mangkok untuk apa? Tempat untuk menaruh sup. Ya. Berarti fungsi benda ya. Student, remember your classroom. Nah, kalian ingat ya ruang kelas kalian? Nah, di ruang kelas ada apa? Ada almari, globe, jam dinding, ada gambar, papan tulis, iya. Kapot, globe, picture. Maaf. Ini green pot ya, ini door. Ini air condition. Kemudian table, chairs, desk. Nah, student function of thing. Dari benda-benda di ruang kelas kalian, singnya tadi, what we use them for. Kita menggunakan mereka untuk apa? Kalau tadi chairs, kursi, ini we sit on it. Kita duduk di atasnya. Berarti fungsinya untuk apa? Kita duduk. Nah, coba kalian tulis beberapa benda yang ada di ruang kelas tadi, kalian tuliskan di sini ya. Kemudian fungsinya. Nah, kalian pakai untuk apa? Kalian gunakan untuk apa benda-benda tadi? Kalau duduk, kursi, we sit on it, kita duduk di atasnya. Nah, benda-benda yang lain kita fungsikan untuk apa? Kalian gunakan untuk apa? Dengan begini kalian bisa mengungkapkan fungsi benda. Oke, student, any question? Ada pertanyaan? Kalau belum paham, please ask me some question about them. Silahkan bertanya hal itu pada saya, bisa melalui WA ya. Oke, I think that's all for now. Thank you very much for your kind of attention and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.